Penumpang mengamuk kehilangan emas di Bandara Halu Oleo, Kendari. Polisi amankan karyawan Lion Air. Lansia ditemukan tewas dengan tangan kaki terikat di Bekasi, diduga dirampok. Kejagung geledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM terkait kelangkaan LPG 3 kg. Dua oknum TNI AL didakwa pembunuhan berencana dalam kasus penembakan bos rental mobil. Ex-Menteri BUMN Rini Sumarno diperiksa KPK, jadi saksi kasus jual beli gas PGN. Prabowo sentil pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Ketua KY sebut gaji pegawai hanya cukup sampai Oktober, imbas efisiensi anggaran. Hotman Paris datangi IKN, pastikan proyek tak mangkrak. Bersama saya Irfan Alhamdi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Makassar, Kendari, mengamuk dan berteriak histeris di Bandara Halu Oleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Emosinya meledak saat mengetahui kopernya dibobol dan kehilangan sejumlah perhiasan emas. Peristiwa ini viral di media sosial. Dalam video, tampak penumpang perempuan ini meluapkan emosinya kepada petugas di Bandara Halu Oleo, Kota Kendari. Dia tidak terima cincin dan gelang emas miliknya seberat 4 gram hilang dalam koper. Merespon kejadian ini, pihak Bandara Halu Oleo berkoordinasi dengan Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Penyelidikan lintas gabungan dilakukan di tempat kejadian perkara pencurian, yakni Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya mengatakan, kronologi kejadian bermula saat penumpang dari Makassar ke Kendari menyadari koper miliknya rusak di tempat pengambilan bagasi. Saat membuka koper, sejumlah perhiasannya hilang. Polisi langsung memeriksa 4 orang yang diduga membongkar koper dan mencuri perhiasan emas penumpang. Hasil interogasi dan pemeriksaan CCTV, polisi mengamankan 1 terduga pelaku yang bekerja sebagai petugas porter di Lion Air. Polisi juga mengamankan barang bukti 1 cincin dan gelang emas seberat 4 gram. Lansia berinisial B, 71 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Kampung Pulau Rengas, RT 7, RW 3, Desa Sindang Jaya, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Senin dini hari. Kapolsek Cabang Bungin AKP Basuni mengatakan lansia ini diduga menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Jasad korban ditemukan di tempat tidur dalam kondisi tangan dan kaki terikat dan sejumlah luka di tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandi Arso Sukahar mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Berdasarkan hasil olah TKP, perhiasan, emas, dan uang jutaan rupiah milik korban raib. Saat ini, polisi masih mengejar pelaku perampokan dan pembunuhan. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Senin kemarin. Penyidik menggeledah 4 lantai di Ditjen Migas, yakni lantai 8, 12, 15, dan 16. Penggeledahan berlangsung sekitar 6 jam, sejak pukul 12 siang hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Usai penggeledahan, penyidik terlihat membawa 9 kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina, subholding dan kontraktor tahun 2018-2023. Tata kelola tersebut ternyata menyebabkan fenomena kelangkaan gas LPG 3 kg. Kejagung telah memeriksa 70 orang saksi dalam kasus ini, termasuk 1 ahli mengenai keuangan negara. Terkait penggeledahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian SDM Krisnawan Anditya mengatakan pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut pelaku penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di rest area Jakarta Merak menjalani sidang dakwaan Senin kemarin. 2 dari 3 pelaku didakwa melakukan pembunuhan berencana. Sidang pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang tersebut dihadiri oleh 3 terdakwa. Adapun terdakwa 1 yaitu Kelasi Kepala Bambang Atpri Atmojo, terdakwa kedua yaitu Sertu Akbar Adli, dan terdakwa ketiga yaitu Sertu Rafsin Hermawan. Ketiganya menggunakan seragam militer lengkap selama persidangan.
Auditor Militer Mayor Gori Rambe mendakwa Klasik Kepala Bambang dan Sertu Akbar Adli melakukan pembunuhan berencana terhadap bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Keduanya didakwa dengan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP. Keduanya juga didakwa bersama dengan Sertu Rafsin Hermawan selaku terdakwa ketiga dalam kasus penadahan kendaraan ilegal dengan pasal 480 ke-1 KUHP Junto pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP. Klasik Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Sementara Sertu Rafsin Hermawan terancam hukuman 4 tahun penjara. Diketahui bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas usai ditembak pelaku penggelapan mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 2 Januari lalu. Mobil itu disewa oleh pria bernama Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Mantan Menteri BUMN Rini Sumarno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Senin kemarin. Rini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Rini yang ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengaku hanya dikonfirmasi perihal Direktur Utama dan Program PGN. KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PGN. Saat ini kasus korupsi tersebut sudah masuk ke dalam proses penyidikan. KPK sudah menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tersebut, namun identitasnya belum diungkap. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus tersebut. Pada 28 hingga 31 Mei 2024, ada 7 lokasi yang digeledah yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Gresik. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen terkait jual beli gas hingga mutasi rekening bank yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Dalam kasus ini, KPK juga mencegah 2 orang untuk tidak berpergian ke luar negeri, yakni penyelenggara negara dan pihak swasta. Presiden Prabowo Subianto menyentil ada pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Prabowo dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya Senin kemarin mengatakan pihak-pihak itu merasa kebal hukum dan menjadi raja kecil. Padahal kebijakan efisiensi anggaran itu untuk kepentingan rakyat. Presiden mengingatkan kepada kementerian, lembaga, pengeluaran yang tidak perlu mubazir harus dihentikan dan dibersihkan. Kebijakan untuk menghemat anggaran demi memberi makan anak-anak lewat program makan bergizi gratis. Dengan efisiensi anggaran, Prabowo juga ingin memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia yang berjumlah sekitar 330.000. Namun, anggaran untuk perbaikan sekolah yang ada selama ini hanya cukup untuk memperbaiki setidaknya 20.000 sekolah. Prabowo juga meminta jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan jika perlu, tidak keluar negeri selama 5 tahun. Yang perlu keluar negeri hanya yang tugas atas nama negara dan belajar. Dia mengingatkan jangan sampai ada ASN yang mencari-cari alasan tugas demi untuk jalan-jalan ke luar negeri. Diketahui Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar 306 triliun rupiah lewat Impres nomor 1 tahun 2025. Rinciannya anggaran belanja kementerian, lembaga sebesar 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun rupiah. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengakui banyak kebutuhan operasional di lembaganya yang terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran kementerian lembaga. Amzulian usai rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin kemarin menuturkan efisiensi anggaran KY dari total pagu anggaran tahun 2025 yang diterima sekitar 54% atau 184 miliar rupiah. Dia mengakui banyak operasional yang terganggu dengan adanya kebijakan ini. Dia tak merinci anggaran apa saja yang dipangkas, namun dia menyebutkan efisiensi anggaran juga berdampak pada pembayaran gaji pegawai di KY. Saat ini, ketersediaan anggaran hanya cukup sampai bulan Oktober. Bahkan dia mendapat kabar mereka harus membeli sendiri kebutuhan untuk BBM mulai bulan depan. Meski operasional terganggu, dia meyakini kondisi serupa juga dirasakan oleh kementerian dan lembaga negara lainnya dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sesuai Impres nomor 1 tahun 2025. Pengacara Hotman Paris Hutapea mendatangi ibu kota Nusantara. Kedatangannya untuk mengecek langsung proyek IKN yang dikabarkan mangkrak. Hotman mengunggah video kunjungannya di akun media sosial yang menjadi viral.
Dalam video yang viral tersebut, Hotman mengungkapkan kunjungannya ini dilakukan pada minggu kemarin. Tampak Hotman berada di depan Istana Garuda IKN dikelilingi sejumlah orang. Setelah mengunjungi IKN, Hotman menyimpulkan proyek ibu kota baru ini tidak mangkrak, seperti yang ramai beredar di media sosial. Hotman lalu menunjuk proyek-proyek pembangunan gedung di IKN. Isu proyek IKN mangkrak ini ramai setelah penghematan APBN yang tengah digalakan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga dipangkas demi mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar 306 triliun rupiah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, proyek IKN dipastikan masih berlanjut karena Presiden memiliki komitmen meneruskan pembangunannya. Menurutnya, pemerintah akan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan selama 5 tahun ke depan, termasuk juga membangun gedung lembaga yudikatif dan juga gedung legislatif. Sementara pembangunan kawasan lainnya akan dibantu oleh pihak swasta. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.